Assalamualaikum Mas Roko. Iya, waalaikumsalam ya. Mas, itu saya kan penasaran. Iya. Dari dulu kan cuma dengar cerita-cerita tentang masalah wayang kali gesing sama Mbah Warsoguno penatah. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan, Mbah Warsoguno itu sebenarnya apa cuma penatah, apa dalang, apa gimana Mas? Gini ya Mas ya. Sepengetahuan saya dari cerita-cerita yang saya dapatkan, saya dulu pernah waktu sekitar tahun 96, setelah 95 itu saya 94 95 saya tamat SMA itu saya merantau di Bekasi. Nah, kemudian di Bekasi itu saya dapatkan cerita, kebetulan tetangga kontrakan dan itu sesepuh dari Bagelen. Saya lupa namanya. Nah, dia menceritakan bahwa di Kaligono, di Kali Gesing ini dulu ada seorang dalang yang luar biasa menurut beliau, dan itu juga saya dapatkan cerita itu tidak hanya dari beliaunya saja tapi dari bapak saya, mbah saya, kemudian orang-orang Kaligono banyak yang tahu bahwa di Kaligono itu dulu ada seorang dalang yang mampu mendalang itu sampai 7 hari 7 malam. Nah, itu karena kepiawaian dan kemampuannya mampu mendalang 7 hari 7 malam tanpa henti, kemudian dihadiahi gamelan, kata sesepuh tadi dari Bagelen itu gamelan Gongso Songo. Nah, itu sekilas tentang yang saya tahu tentang Ki Warsoguno. Kemudian Ki Warsoguno sendiri itu asli dari Kaligono. Kalau dari sini itu rumahnya, kalau sini RT 2 Jedes, sana RT 1. Itu tepatnya di sebelah timur Bali Desa, sebelah wetan kecamatan, itu sekitar 100-an meter rumahnya dulu beliau di situ. Kemudian Ki Warsoguno itu setahu saya dari cerita-cerita yang saya dapatkan itu dia tidak mempunyai putra, tapi kalau kerabat atau famili ada di Kali Gesing, termasuk keluarganya almarhum Pak Dwi Jowiyoto sampai anak-anaknya masih ada. Kemudian Pak Gono yang di Trogoguwo itu juga ada, Pak Sarip, dan yang satu masih hidup itu Pak Sarip. Kemudian kalau famili-famili yang lain mungkin juga masih banyak, mungkin termasuk mungkin dari garis keturunan Mbah Geduk mungkin juga termasuk jenengan. Mungkin seperti itu Mas. Tapi apa memang profesinya cuma dalang itu Mas, Mbah Warso? Kalau dari yang saya dapatkan informasi ataupun cerita itu, dia itu Mbah Warsoguno itu dulu selain dalang, dia juga penatah atau penyungging itu kan. Itu kalau cerita dari sesepuh-sepuh saya itu, ketika membuat wayang itu dikretek. Jadi ada rumah beliau itu kan joglo, terus di dalamnya ada kretek. Kretek itu semacam apa ya? Kalau orang mau punya gawe biasanya ada kreteknya untuk menaruh makanan, tapi itu dibuat sedemikian rupa bahkan tidak dilihat oleh orang lain ketika Mbah Warso itu menatah wayangnya. Jadi menurut cerita itu seperti cepat sekali dan hanya hari-hari tertentu ketika membuat wayang atau menatah wayang, seperti itu Mas. Terus yang saya dengar lagi katanya Mbah Warso itu juga carik ya? Mbah Warso itu kalau saya mendengar dari cerita iya, tapi carik dalam artian itu carik apakah carik gelondong apa saya kurang tahu. Mungkin nanti bisa
kita tanyakan ke yang lebih tahu, yang mungkin di silsilah desa atau apa mungkin bisa. Kalau yang saya tahu baru informasinya seperti itu. Terus ini loh Mas, apa yang membedakan Mbah Warso itu dengan dalang yang lain Mas? Kalau menurut saya mungkin ini dari kemampuan ketika mendalang atau memainkan wayangnya itu, beliau itu mampu dalam yang saya utarakan tadi, 7 hari 7 malam itu tidak ada duanya lagi di Indonesia, mungkin hanya beliau yang mampu. Jadi mungkin salah satunya itu. Kemudian kalau mungkin dari wujud wayangnya ataupun fisik wayangnya mungkin berbeda, karena kalau sedikit-sedikit saya hanya mengikuti dari wayang-wayang yang saya bedakan antara Kali Gesingan, mungkin Solo atau Jogja itu. Kalau Kali Gesingan itu semacam ada auranya gitu, menurut saya. Jadi yang membedakan itu. Terus kalau makamnya Mbah Warso itu di sebelah mana Mas? Masih di Kali Gesing apa di daerah mana? Kalau makam Mbah Warso Guno itu di tempat pemakaman umum Caranggesing, itu di depan kecamatan. Kebetulan setiap 2 bulan sekali itu kan warga desa sini itu giliran kebetulan membersihkan makam sekitar itu. Nah, yang di tengah-tengahnya antara pepunden Mbah Tarak Bronto yang dekat BRI, kemudian yang paling wetan itu makam pepunden Caranggesing, itu tengah-tengahnya itu sekitar depan Puskesmas itu makam Mbah Warso Guno. Kemudian diberi kain langse itu pas depan pintu yang tengah ini. Terus ini Mas, kalau misal tahun belum terdeteksi ya Mas ya, kalau Mbah Warso itu kelahiran tahun berapa, terus Bapak tahun berapa belum? Saya kurang tahu kalau untuk tahunnya. Tidak tahu tadi, karena mungkin kalau zaman dulu tidak tidak di ini. Ya, tapi kalau dari wayang yang saya punya ya memang betul sekitar tahun 1850-an Mas. Soalnya saya punya wayang Mbah Warso itu yang sementara kelihatan paling tua kan tahun 1854. 1854. Ya, berarti kan sekitar tahun itulah. Kalau lahirnya mungkin ya sekitar 1800-an mungkin ya bisa. Piyayi riyen kan yuswani panjang-panjang ya. Iya, betul ya. Oh iya Mas, itu ngomong-ngomong masalah yang tadi Mas pas Mbah Warso dalang ya. Dalang 7 hari 7 malam itu sebenarnya acara apa gitu loh? Kalau dari cerita yang saya dapatkan itu mungkin ini karena yang menyuruh ataupun yang itu kan Cina. Jadi mungkin semacam memang untuk pertunjukan atau semacam menanggap itu. Jadi kalau mampu dalang 7 hari 7 malam nanti dihadiahi itu gamelan, dan ternyata Mbah Warso Guno mampu. Tapi untuk gamelannya sendiri sekarang udah tidak berada di daerah Kali Gesing ya Mas? Untuk gamelan, kemudian wayang dan sebagainya, sekarang mungkin semacam di ahli warisnya ataupun pernah familinya itu sudah tidak ada. Tapi mungkin sudah menyebar ke entah mungkin ke kolektor wayang ataupun ke pecinta wayang mungkin. Dan saya pernah dengar itu ada juga yang di Pak Parno ini Sawan ini juga katanya punya, tapi saya sendiri juga nggak bisa mengatakan bahwa itu asli Mbah Warso Guno apa nggak tahu. Kemudian di tempat Pak Mukidal juga katanya punya Kali Gesingan, kemudian ada yang dari Jogja. Bahkan kalau saya baca dari kontennya Mas Endung ya, kalau nggak salah itu di mana, Museum Yale kalau nggak salah ya, Museum Yale di
Amerika sana Iya. katanya itu yang terkoleksi di sana itu malah wayang Kali Gesingan Mbah Warso Kuno. Iya. Oh iya Mas Woko. Iya. Ini sebelum kita tutup ya. Iya. Terus harapan Mas Woko sama pesan buat para pecinta-pecinta wayang, khususnya gerak Kali Gesingan, sama warga Purworejo sendiri loh Mas. Iya. Yang sebagian untuk yang muda-muda itu malah tidak tahu kalau Iya. ternyata Kali Gesing itu punya tokoh di dunia pewayangan yang sangat terkenal. Kira-kira apa Mas? Ya, gini Mas, untuk harapan saya selaku pribadi juga selaku kebetulan saya di Kali Gesing di Kaligono ini pengelola desa wisata, jadi ada hubungannya lah dengan Iya. dengan mungkin wisata budaya ataupun wisata kesenian. Nah, harapan saya mungkin ke depan wayang Kali Gesingan ini, gagrag Kali Gesingan mungkin diangkat, mungkin dalam artian untuk di semacam diuri-uri ataupun dilestarikan mungkin dari pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata ataupun Dinas Pendidikan mungkin bisa ikut membumingkan ataupun sebagai branding di Purworejo. Karena yang saya rasakan ini Kali Gesing sendiri itu banyak sekali potensi tapi masih kurang. Contohnya gini, mulai dari ketika kita ngomong ke Purworejo, kemudian Purworejo itu kan ada salah satu yang identik duren. Nah, duren sendiri pemasok penyangga utamanya Kali Gesing. Kemudian ada kambing etawa. Kalau ngomong ke Purworejo nanti ketemu kambing etawa itu juga Kali Gesing. Kemudian ada wayang. Ketika kita ngomong ke wayang, itu juga sekarang itu sudah mulai ini kan wayang Kali Gesingan. Iya. Nah, sementara tokoh ataupun si pembuat wayangnya asli dari Kaligono, Kali Gesing. Nah, untuk generasi kedepannya harapan saya pribadi mungkin mulai ini mungkin bisa dimasukkan dari dinas terkait, mungkin diusulkan untuk dimasukkan di anak-anak sekolah ataupun sebagai mata pelajaran ataupun mata muatan lokal itu sebagai ekstrakurikuler ataupun apa namanya saya kurang tahu. Jadi biar ada menumbuhkan rasa untuk semacam handar beni ataupun meneruskan keinginan daripada Mbah Warso Kuno selaku pembuat wayang Kali Gesingan. Itu salah satunya mungkin untuk kedepannya bisa sebagai ikon mungkin untuk Purworejo sendiri, mungkin bisa dibuat semacam museum wayang, karena yang saya tahu itu wayang Kali Gesingan Solo Jogja itu kan kalau yang saya tahu lebih auranya lebih ini Kali Gesingan. Mungkin itu. Iya. Ya saya juga sih Mas, sebenarnya pengennya sih yang bisa nyungging atau bisa natah, jangan cuma gaya Jogja sama Solo. Iya, tapi yang anak Purworejo, orang Purworejo juga harus bisa yang gaya asli ya, gaya asli Kali Gesing, jangan ditinggal gitu loh. Iya, betul sekali, karena yang kalau kita tanya mungkin bahkan tidak hanya anak-anak muda, orang-orang tua pun juga kadang taunya wayang itu kiblatnya Jogja sama Solo, padahal kita itu sebenarnya punya ciri sendiri ya, benar. Itu kan eman itu, sayang kalau nggak diupeni ataupun diuri-uri gitu. Ya sepertinya sudah cukup Mas, ini pertanyaan-pertanyaan tentang Mbah Warso, sama minta tolong kalau nanti kita sekalian sowan ke makam bisa ya Mas ya? Siap nggih, nanti tak antarkan. Ya sudah, matur nuwun Mas Oko. Nggih, sami-sami. Makamnya Mbah Warso di sebelah mana Mas? Oh ya, ini Mas, untuk makam Ki Warso Kuno tuh. Nah, boleh kita nanti sambil mendekat. Ini makam Ki Warso Kuno ini
posisinya seperti ini, kemudian ketika sehari-harinya ataupun biasanya itu kita sebagai warga desa sini biasanya kerja bakti untuk membersihkan tidak hanya makam ini saja tapi semua ya. Nanti kan dibagi, ada beberapa dusun, kemudian dibagi per, kalau sini ke sana itu RT 1 Jedes, dari sini ke sana sampai Pohon Serut itu RT 2 Jedes, kemudian yang mana Kerajaan, kemudian Dungrate, kemudian Ngabean. Jadi sudah dibagi-bagi per wilayahnya. Untuk kondisinya ya masih sama seperti ini, mungkin bisa mau dilihat kondisinya, kedalaman dalamnya seperti apa. Ini kondisinya. Dan biasanya kalau makam zaman dahulu itu ada itunya Mas, ada gumuk, ya? Gumuk itu semacam ini laron itu loh, marayap, kemudian sampai tinggi sampai ke ini Belandare. Itu semakin tinggi biasanya semakin tua untuk usia daripada makam. Ya Mas Koko, terima kasih waktunya sudah mau ngantar ke makam Mbah Warso. Mudah-mudahan wayang gaya Kali Gesingan tetap lestari Mas. Amin, sama-sama Mas Tutut. Juga saya hanya bisa mengantarkan, dan harapan saya pribadi juga harap untuk generasi mendatang itu mungkin bisa ditumbuhkan untuk wayang Kali Gesingan dan bisa lestari. Amin. Matur nuwun.